Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Bu Mar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Mar sehat walafiat. Untuk Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita berkewajiban untuk bersyukur kepadanya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di samping itu, kita harus menjaga nikmat yang diberikan kepada kita, ya Bu Maria. Kita diberikan kesehatan. Yuk sekarang kita jaga kesehatan kita ini supaya tidak terjangkit penyakit. Nah, anak-anak, kali ini kita masih ada di pandemi COVID-19. Ya, sekarang kita harus selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Ya, kita selalu pakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Menggunakan sabun. Iya, menggunakan sabun. Minimal 20 detik. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal dari kegiatan belajar hari ini, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak, tentu ada tujuan belajar yang sudah kita capai ya, dalam setiap kali kita belajar. Nah, anak-anak, nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang mari kita lihat alat komunikasi yang ada sekarang. Nah, anak-anak, sekarang kita punya HP, punya telepon, punya komputer, punya televisi, luar ya, bermacam-macam. Dulu nggak ada, ya, dulu nggak ada. Nah, ini namanya perkembangan alat komunikasi. Nah, sekarang mari kita baca teks tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Maka anak-anak, yuk mari kita baca di sini alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegram dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Ya, ternyata bermacam-macam ibu ya. Kalau dulu orang dulu pakainya daun lontar ditulis. Iya, terus berkembang ya. Ada kertas, kemudian dicetak di kertas, tulis di atas kertas. Berkembang lagi ya, sampai sekarang menggunakan surat elektronik ya, menggunakan elektronik. Dulu kalau berkomunikasi
ada yang menggunakan sandi-sandi ya Bu Maria, dengan gong, dengan apa ya, kalau tadi Bu Mar ada bilang Kentongan, kentongan, peluit, ya. Nah, itu alat komunikasi lama. Zaman dahulu ya. Nah, yang modern yang sekarang ini ada pesawat telepon. Telepon yang dulu mutarnya ini ya Bu ya. Nah, sekarang tinggal pencet-pencet begini. Sekarang HP. Kayak punya Pak Rahmat ini tinggal kayak begini, smartphone. Bisa dibawa kemana-mana. Ya, ini alat komunikasi. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang anak-anak silahkan kamu perhatikan teks ini kembali, ya. Kemudian kamu cari alat komunikasi tradisional itu yang mana, alat komunikasi modern yang mana. Nah, kamu cari, Pak, apa harus dari teks saja? Ini yang diminta ya dari teks saja lah. Tapi kalau dari luar, ya sebenarnya boleh-boleh saja Ibu Maria. Boleh. Ya, karena kita berkembang ya, boleh ya dari luar. Pak, tidak ada di teks, boleh nggak Pak dicantumkan? Boleh. Tapi tempatnya di mana? Alat komunikasi tradisional kah atau modern kah? Pak, saya diberitahu nenek saya zaman dulu kalau banjir atau kalau ada pencuri itu menggunakan apa? Boleh dimasukkan ya. Zaman dulu kalau banjir ada pencuri itu tidak lewat HP. Oh, ini ada pencuri di mana? Tidak, ya. Karena dulu alat komunikasi masih tradisional. Nah, anak-anak semuanya, banyak alat komunikasi yang digunakan ya, yang baik yang tradisional ataupun yang modern sekarang. Nah, anak-anak semuanya, anak sekarang perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini kalimat-kalimatnya rumpang, Bu Mar. Nah, ada kata-kata yang dihilangkan, kurang. Nah, anak-anak tugasnya untuk melengkapinya dari mana? Ini kata-katanya sudah tersedia di bawah. Ya, kata-kata yang ada di bawah. Nah, silahkan tinggal memindahkan yang cocok, yang sesuai, jangan hanya memindahkan ya. Yang cocok, yang sesuai ya. Nah, bagaimana supaya cocok? Anak-anak harus ngerti artinya, ngerti maksudnya, sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang lain. Ya, jelas ya anak-anak ya. Jawabnya di garis bawahnya ya anak-anak, seperti contoh itu ya. Iya. Tetap harus di garis bawahi supaya lebih jelas. Koreksinya tadi cuma nggak begitu susah, nggak begitu ribet tadi. Nah, anak-anak semuanya, mari sekarang kita lihat teman kita. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edu dan Beni. Ini dia membaca buku, setelah itu dia ceritakan kepada Edu dan Beni. Ini Edu, yang ini Beni. Nah, setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edu menanggapi penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni dan Edu saat melakukan diskusi itu berbeda-beda. Namun mereka tetap berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena apa? Karena sifat setiap orang berbeda. Ya, sama Pak Rahmat dengan Bu Mariati sifatnya juga berbeda. Tapi kita saling menghargai sehingga kita juga bisa mengajar bersama Ibu Maria walaupun berjauhan seperti ini ya. Anak-anak semuanya, sekarang anak-anak semuanya
seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya. Mungkin ada yang kalau bicara lembut, santun. Ada yang kalau berbicara dengan suara keras. Ya. Ada yang ketika ada orang berbicara, gimana ya, Pak ya? Nggak bisa konsentrasi mendengarkan dengan baik. Ada yang konsentrasinya penuh dan sebagainya. Nah, itu semuanya merupakan sifat manusia. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat jenis atau contoh sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita, ya. Jenis sifat yang sopan, cirinya apa? Selalu menghormati setiap orang. Kemudian sombong, ada ya yang angkuh sombong itu ada ya Bu Maria. Cirinya selalu merasa lebih baik daripada yang lain. Ada sifat keras kepala. Apa itu keras kepala? Keras kepala? Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ada yang berpendapat dia tidak mau menerima. Nah, kemudian ada yang rendah hati. Rendah hati itu selalu menghargai orang lain. Humoris, ya, kalau humoris itu senang membuat suasana yang penuh riang, tertawa. Ya, kalau di hiburan, dunia hiburan jadi pelawak ya, ini humoris. Ya, bermacam-macam sifat manusia, ya, macam-macam. Nah, ciri-cirinya salah satunya seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, tentu teman-teman kita sekelas juga mempunyai sifat yang berbeda-beda ya Bu Maria. Nah, oleh karena itu, anak-anak silahkan kamu amati teman-temanmu nih. Misalnya kamu ini nulis si A, sifatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Si B, sifatnya seperti apa, ya, kebiasaannya seperti apa. Kamu tuliskan di sini semuanya ya Bu Maria. Tuh. Nah, setelah itu baru anak-anak berdiskusi tentang perbedaan sifat. Ya silakan kalau mau komunikasi dengan teman-teman, berdiskusi tentang. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah, ya, anak-anak kan kamu amati itu perbedaan apa? Perbedaan sifatnya ya Bu Maria. Ya, dari anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, tapi anak-anak tidak boleh perbedaan itu menjadikan perpecahan, ya. Tetapi harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Hal ini merupakan pengenalan Pancasila, yakni pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Anak-anak semuanya, sudah jelas semuanya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau sudah jelas semuanya, baik anak-anak semuanya, sekarang apa ya tugasnya hari ini ya? Nah, ini dia tugasnya. Lengkapi kalimat berikut halaman 129, tulis dengan tegak bersambung. Jawaban harus di garis bawah ya Bu Maria. Di foto, kirim ke classroom. Semua tugas tadi harus dikerjakan, akan tetapi yang dikirim ke classroom yang ini, ya, halaman 29 tadi. Anak-anak semuanya, yuk sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak, tadi kita mempelajari tentang ide pokok dari suatu bacaan. Yang kedua, kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk keberagaman individu. Tadi kita tentang sifat ya Bu Maria. Iya, sifat teman-temannya ya anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, pertanyaan Pak Rahmat, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan?
apa yang masih belum kamu pahami dan apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini. Anak-anak, apabila masih ada masalah yang kesulitan, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau kepada Kumar atau kepada Pak Ahmad boleh, atau juga bisa lewat menuliskan komentar di channel YouTube. Bagi penutup, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tanpa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak semuanya. Dan tak lupa Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Bumar juga anak-anak ya, ada tutur kata Bumar yang anak-anak tidak berkenan di hati, Bumar minta maaf. Anak-anak, sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya kalau anak-anak subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dipencet supaya berwarna putih ya, seperti ini. Dan jangan lupa di like dengan gambar jempol yang ke atas. Dan terakhir, jangan lupa di share kepada teman-teman kita, saudara kita, pada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.